Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang berbahagia, puji, puja dan syukur kita mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, waktu luang, kemudahan dalam melakukan segala aktivitas-aktivitas baik terkait dengan kegiatan duniawi maupun yang orientasinya adalah orientasi ukhrawi. Rezeki yang Allah mudahkan bagi kita untuk mencari yang halal. Semoga hal tersebut akan mendorong, memotivasi, membuat kita akan semakin pandai menempatkan diri kita sebagai seorang hamba dalam mensyukuri nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian tafsir, seperti biasa kita akan membaca terlebih dahulu surah An-Nazi'at bersama-sama dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة
Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayata al-kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang berbahagia. Sikap yang diperlihatkan oleh Fir'aun saat mendengarkan pesan, ajakan, dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam adalah dengan menentang dan sekaligus menantang. Penentangan itu dilihat dari pendustaan Fir'aun terhadap kebenaran-kebenaran yang
ditawarkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam berupa ketauhidan, keimanan, purifikasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menafikan segala sesembahan selain Allah, tidak mengakui adanya zat yang maha kuasa, yang maha perkasa selain Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga menolak permohonan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam atas kemerdekaan total, khususnya dalam beribadah, yang menjadi pilihan setiap orang saat itu, wabil khusus Bani Israel, sebagai bagian dari keluarga besar Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang jauh lebih parah lagi, beliau bukan hanya menentang, tapi juga menantang dengan cara mengumpulkan para tukang-tukang sihir yang mumpuni saat itu untuk bersekongkol dengannya, saling memotivasi, saling memberikan semangat, bahkan lahir provokasi-provokasi dari kedua belah pihak, dan memang saling menjanjikan keuntungan antara Fir'aun dengan para tukang sihirnya. Tukang sihir tidak mau berbuat apapun kecuali dia memiliki imbalan besar dari apa yang dia lakukan. Sedangkan di sisi yang lain, Fir'aun juga punya kepentingan untuk mempertahankan kedudukan dan jabatannya. Dan inilah yang terjadi, yang ternyata berulang di dalam sejarah-sejarah kehidupan. Yang kemarin kita sudah sampaikan, ketika seseorang sudah mencintai jabatannya, kekuasaannya, maka cenderung untuk mempertahankannya dengan segala macam cara apapun, hatta harus mengorbankan orang lain, sampai bahkan nyawa pun tetap akan dilakoninya. Dan inilah yang dilakukan. Jangankan tentang kebenaran, ya, kalau urusan kebenaran itu kan bahasanya terjadi perdebatan, argumentasi. Tapi kalau sudah mengorbankan orang lain yang tidak bersalah, tidak berdosa, atau bahkan kemudian menutup pintu-pintu kebenaran, itu kan sudah menjadi hal yang sangat-sangat berbahaya. Nah, ternyata hal-hal tersebut itu disebabkan oleh kesombongan dan kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Kezaliman itu adalah kegelapan, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu disebut dengan az-zulm. Dan tidak layak bagi siapapun memiliki sifat zalim, karena Allah sendiri yang maha kuasa pun mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, meskipun sesungguhnya Allah itu berhak melakukan kezaliman apapun. Bahasanya Allah itu maha kuasa. Allah tidak akan ditanya oleh siapapun tentang apa yang dilakukannya. Tapi setiap manusia yang berbuat mesti akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Dalam posisi kekuasaan Allah yang paripurna itu, Allah tidak menzalimi siapapun. Dan inilah yang kemudian diwariskan kepada manusia, fala tawalamu, maka jangan pernah diantara kalian saling menzalimi. Kesombongan ini juga melekat dalam diri Fir'aun, sehingga kesombongan yang ada dalam dirinya itu juga paripurna. Bukan hanya kesombongan dalam hal merendahkan orang lain, karena kalau kesombongan itu kan cirinya itu adalah merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, dan tidak mau menerima kebenaran. Jadi jika itu ada di dalam diri kita, itu sudah masuk dalam kata-kata al-kibr, jadi kesombongan, ya. Tapi ternyata apa yang ada dalam diri Fir'aun itu tidak hanya sebatas itu. Jadi ada beberapa yang memiliki kedekatan makna itu. Ada ujub. Ujub itu ya jalur masuknya kesombongan. Kalau ujub itu kan membanggakan diri tapi tidak menganggap orang lain rendah.
Tapi kalau sombong itu menganggap diri tinggi dan meremehkan orang lain atau menganggap orang lain lebih rendah. Nah, kesombongan paripurna kalau bahasa saya itu adalah ketika Fir'aun mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah Tuhan yang paling tinggi. A'la itu superlatif, sudah very ya. Jadi sudah more than, sudah lebih dari segala sesuatu. Kalau bahasa kita. Jadi akulah Tuhan tertinggi. Kata-kata tertinggi ini berarti kan menafikan segala macam pengakuan-pengakuan terhadap Tuhan apapun. Faqala ana rabbukumul a'la. Maka kesombongan, kezaliman yang paripurna inilah menjadi faktor penyebab Allah memberikan sikap. Maka beberapa para ulama menyatakan Allah tidak akan menurunkan azab satu kaum kecuali kaum itu sudah melampaui batas. Dan itu bisa dilihat dari semua pelajaran-pelajaran sejarah kehidupan manusia. Mulai dari para rasul dan nabi yang diutus kepada kaum-kaumnya. Ya. Atau juga bahkan secara individu. Qabil dan Habil misalkan. Dan juga terus berlanjut sampai nabi-nabi, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, terus kemudian Nabi Saleh dan lain sebagainya. Jika kita telaah secara mendalam, maka hukuman-hukuman yang Allah turunkan seketika dan Allah tidak ulur-ulur untuk diturunkan di akhirat nanti, itu asbabnya adalah karena kedurhakaan yang melampaui batas. Mereka sudah tidak lagi percaya kepada Allah. Mereka juga menentang kebenaran yang dibawa oleh para nabi-nabinya, dan ini sudah melampaui batas. Terlebih apabila apalagi kemudian Fir'aun yang menyerukan, memprovokasi, bahkan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-25, dan ini menjadi ketetapan sikap Allah terhadap apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Apa yang Allah sampaikan? فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Akhirati wal-ula. Maka Allah memberikan nakal, ya, peringatan, mengazab al-akhirah wal-ula, di akhirat dan azab di dunia. Jadi spesial, istimewa, ada privilege yang diberikan Allah kepada Fir'aun. Apa itu? Azabnya di akhirat, azabnya juga di dunia. Ada 3 pendapat di kalangan ulama-ulama tafsir mengenai apa yang dimaksud dengan azab. Al-ula artinya pertama, al-akhirah artinya azab akhir. Maka dipahami al-ula itu adalah azab dunia karena dia pertama, dan azab akhir itu adalah yaumul akhir, di akhirat nanti. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa siksaan pertama adalah siksaan di dunia, di mana Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditenggelamkan, kemudian dimasukkan ke alam kubur dan disiksa di dalamnya, dan siksaan yang terakhir adalah siksaan di neraka jahanam. Hal ini bisa dilihat di dalam beberapa ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Di antaranya misalkan dalam surah Yunus ayat 90 dan 91. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin.
Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sehingga ketika Fir'aun ila adrakahu, sehingga ketika Fir'aun adrakahul gharaq, hampir saja tenggelam. Qala, maka Fir'aun pun berkata, amantu, aku percaya, annahu la ilaha illa, bahwa tidak ada Tuhan illa alladhi amanat bihi Banu Israel, melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Ini kalimat Fir'aun. Al-an wa qad 'asaita qabla wa kunta minal mufsidin. Lalu Allah katakan, al-an, hari ini, atau bahasanya mengapa baru sekarang, kata Allah. Wa qad 'asaita, kenapakah baru sekarang baru beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini kan hampir ditenggelamkan, dan baru kemudian Allah tenggelamkan secara penuh, dan taubat yang dilakukan olehnya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Allah itu membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Bahkan Allah membuka pintu itu kapan saja. Allah membuka pintu itu di siang hari bagi mereka yang melakukan kesalahan di malam hari. Allah membuka pintu taubat juga di malam hari bagi mereka yang melakukan kesalahan di siang hari. Artinya, di setiap waktu dan kesempatan manusia itu punya potensi melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Dan sepanjang kehidupan manusia, Allah itu tetap membuka pintu taubat. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh manusia pun akan dibuka pintu taubatnya. Hatta kesalahan yang paling besar pun. Maka teringat bagaimana bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya saat di dalam hadis yang dikutip di dalam kitab Riyadhus Shalihin, seseorang yang membunuh 99 orang yang akhirnya menggenapkan kriminalnya sampai membunuh 100 orang. Logikanya kita, satu saja yang dibunuh tanpa asbab, faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Apalagi sampai membunuh 100 orang, 100 nyawa yang dikorbankan. Logikanya kalau orang bersalah dengan kita dan kesalahan yang fatal seperti itu, berat rasanya untuk kita maafkan. Kadang bahasa kita 7 turunan, ogah gue maafin gitu. Bahasa Betawi, woy. Membawain konguan kayak membawain apa, nggak ada urusan, yang penting sulit. Tapi ternyata bagi Allah itu mudah. Maka ketika dia bertanya, lalu kemudian setelah dia genapkan 100, Allah berikan hidayah kepadanya. Ada anjuran untuk meninggalkan tempatnya yang lama, tempat yang buruk, komunitas yang tidak baik, untuk hijrah ke tempat yang baru, yang besar kemungkinan di tempat itu dia bisa mendapatkan perubahan yang signifikan. Akhirnya orang itu mengikuti ajakan itu, anjuran itu, lalu dia tinggalkan tempat itu. Namun sayang, di tengah perjalanan dia pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menggambarkan betapa rahim dan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Sampai kemudian dalam perjalanan wafat, turunlah 2 malaikat. Malaikatul Adzab wa Malaikatul Rahmah. Malaikatul Adzab sudah memvonis, ini penghuni neraka nih. Orang belum ada tindakan signifikan kok, baru meninggalkan tempatnya menuju tempat yang baru. Ini neraka.
Lo sekelas malaikat aja sudah memvonis neraka. Sedangkan malaikat rahmah, ntar dulu jangan. Kenapa? Karena dia punya azam, punya keinginan, punya kesungguhan dalam melakukan perubahan itu. Dan itu bagian dari bentuk kesadaran akan kesalahan dirinya. Coba lihat. Lalu bagaimana? Ukur jarak antara tempat yang ia tinggalkan dengan tempat tujuannya. Maka ternyata lebih dekat ke tempat tujuannya dibandingkan dekat dari arah ia berangkat. Maka ternyata ditetapkan bahwa seseorang itu diterima oleh Allah taubatnya, dan segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada masa lalunya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk surga. Coba lihat, baru berhijrah saja dengan niat, dengan kesungguhan, belum terlihat real fakta perubahannya dari sikap-sikapnya. Paling tidak sikap azam, niat meninggalkan satu tempat dengan upaya-upaya yang maksimal, totalitas itu sudah menjadi tanda dan jalan. Begitu besarnya rahmat Allah bagi siapapun yang ingin bertaubat. Namun ada masa-masanya di mana taubat itu sudah tidak lagi diterima. Kapan itu? Saat orang mengakui keberadaan Allah dalam keterpaksaan. Ini kan Firaun ini kan terpaksa ngaku. Padahal kalau seandainya sebelumnya kita tidak berbicara tentang takdir atau tidak, tapi asbab. Maka apa yang dilakukan oleh Firaun selama ini kan tidak mengakui ajakan-ajakannya, bahkan sampai ana rabbukumul a'la, sampai Allah kasih kesempatan untuk bertaubat pun masih tetap tidak terbuka baginya kesempatan. Maka karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat orang-orang muhsin, orang-orang bertakwa adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, untuk tidak menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pengen kemudian menyegerakan taubat, punya kesadaran taubat, ada salah satu di antara jalan, kata para ulama, salah satu di antaranya adalah Ibnu Daqqaq pernah berkata, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Tadhkirahnya. Beliau mengatakan, man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalathati asya. Orang-orang yang selalu mengingat kematiannya, maka Allah akan muliakan dengan 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Dia akan menyegerakan diri untuk bertaubat. Orang yang selalu mengingat mati, bukan mengingat hidupnya. Kalau kita kan sibuk mengingat hidup, bukan sibuk mengingat mati. Jadi yang dipikirin setiap hari bagaimana cara hidup, tapi bukan bagaimana cara mati yang baik. Begitu Pak ya. Jadi seringkali saya dan kita semua selalu mengingat setiap hari apa yang akan dicari, rezeki apa yang kita akan raih, bagaimana cara menyehatkan tubuh kita. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana cara mati yang baik itu. Maka orang yang selalu mengingat kematian, ta'jilut taubah, qana'atul qalbi, akan selalu merasa berkecukupan dengan hidupnya. Dan yang terakhir, kata Ibnu Daqqaq, kalau orang selalu mengingat kematian, nasyatul ibadah, akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana enggak semangat, Pak? Bayangkan kalau seandainya kita berpikir detik ini bakal mati, subuh ini bakal mati, kira-kira nyaman enggak boboknya? Lah subuh bakal mati nih. Lah kira-kira malamnya nyaman nggak boboknya? Boten. Jam 2 udah bangun, jam 3 wis sujud, ya Allah jangan sampai matinya dalam keadaan tidur sia-sia. Lah kan begitu Pak. Nah kalau mikirnya habis subuh syuruk mati, kira-kira duduk nggak di sini ngaji? Nah, iya yaudah kita siapin diri Pak. Ini syuruk, jangan sampai mati syuruk dalam keadaan tidak, ya wis. Nah, duduk aja lah pokoknya sampai syuruk. Cuman karena ini menjadi sebuah rahasia, sehingga ini menjadi ujian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amal ibadahnya, ya siapa yang punya kesadaran tinggi. Nah, ini sedikit sekelumit
Apa yang kemudian kita bisa petik? Maka Fir'aun itu ditolak taubatnya karena memang keterpaksaan. Dan ada momen-momen di mana taubat itu sudah tidak diterima. Hatta yugorkir, kalau sudah nyawanya di tenggorokan, Allah tolak. Kalau seandainya kemudian berubah, matahari sudah tidak lagi terbit pada tempatnya, diubah posisinya. Dan beberapa alamatus sa'ah yang kemudian wajib untuk kita pahami bersama. Jadi intinya, mumpung masih ada kesempatan, ya, pengakuan-pengakuan terhadap kesalahan-kesalahan itu layak kemudian kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian selanjutnya, maka Allah menenggelamkan Fir'aun dan tidak menerima taubatnya. Kemudian Allah menyiksa di alam kubur sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Lihat, khusus yang diberlakukan bagi Fir'aun. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang di alam kuburnya. Jadi setiap pagi dan petang rasa panas itu sudah dirasakan oleh Fir'aun. Ya. Dan tentunya kata-kata para ulama itulah sebabnya mengapa Allah berfirman pada kelanjutan ayat setelah itu, wa yauma taqumus sa'ah adkhil fi'ala fir'aun asyaddal 'adzab. Lalu kemudian dikatakan di dalam tafsir Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan perintah Allah pada hari kiamat nanti. Lalu kepada malaikat-malaikat diperintahkan oleh Allah, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Keterangan ini menunjukkan bahwa azab di hari kiamat tidak sama dengan azab yang sekarang mereka rasakan di alam kubur. Kenikmatan di dunia juga tidak akan sama dengan kenikmatan yang akan dialami oleh manusia di akhirat nanti. Di dalam sebuah hadis Nabi, ada orang yang sangat menderita hidupnya, tapi iman itu terpatri di dalam dirinya. Sehingga ketika Allah bangkitkan, Allah celupkan dalam kenikmatannya. Lalu ditanyakan, bagaimana apa yang kau rasakan? Apa yang dijawab oleh seseorang itu? Sungguh celupanmu sekali ini sudah menutup kesengsaraanku yang sangat luar biasa besarnya yang aku rasakan ketika hidup di dunia dulu. Sebaliknya, orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala tapi diberikan kekayaan di hidup di dunia, lalu dicelupkan di azabnya, lalu ditanya kepadanya, bagaimana kau rasakan azabku? Apa katanya? Celupan engkau sekali dalam azabmu itu sudah menutupi kenikmatan yang aku rasakan seluruhnya ketika hidup di dunia. Berarti berbicara tentang nikmat dan azab tidak sama. Jangankan persis, serupa saja tidak sama dibandingkan dunia dan akhirat. Maka masih ingat Utsman bin Affan ketika melalui satu kuburan, lalu kemudian beliau berhenti sesaat, lalu kemudian beliau meneteskan air mata dan menangis. Lalu ditanya, wahai Utsman, kenapa engkau menangis? Gambaran secara umumnya maknanya. Sedangkan kuburan yang kau lewati bukan kuburan keluargamu. Biasanya kalau kita nangis kalau lewat kuburan keluarga, ingat bapak, ingat emak, ingat saudara, nangis. Ini bukan emak, bukan saudara, bukan bapak, bukan kolega, bukan kerabat. Beliau lalu nangis. Sampai kemudian beliau bertanya, apa yang kemudian terjadi pada dirimu, wahai Utsman? Maka mengatakan, kubur ini adalah tempat persinggahan sementara. Lalu, barang siapa yang mendapatkan kemudahan di kuburnya, maka dia akan mendapatkan kemudahan yang jauh lebih besar di akhiratnya. Namun barang siapa yang mendapatkan kesulitan di kuburnya, maka dia akan mendapatkan kesulitan yang jauh lebih besar di akhiratnya. Artinya, Bapak sekalian, bahwa apa yang dialami seseorang di dalam kuburnya itu akan menentukan hasil di akhiratnya. Jadi nggak ada orang yang kemudian dihukum di kubur lalu kemudian diampuni di akhiratnya. Nggak ada rumusnya. Kecuali orang-orang yang kemudian bertaubat di dunia,
Atau bisa jadi Allah uji dengan beberapa ujian untuk menghapus segala dosa-dosanya. Ada orang sakit, tapi ternyata pengabdian kepada Allah tidak berhenti, Pak. Mudah-mudahan itu menjadi kafarah, mudah-mudahan menjadi penghapus dosa. Ada musibah ujian hidup yang dialami oleh kita. Saya kira setiap orang pernah mengalami ujian hidup, tapi ternyata ketaatan kita kepada Allah tidak berhenti. Mudah-mudahan itu menjadi asbab, karena Nabi mengatakan orang yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah itu Allah uji di dunia, kan Allah tidak ingin ketika seorang hamba itu menghadap kepadanya dalam keadaan memiliki dosa, maka diampuni dulu dosanya. Meskipun begitu jangan pernah minta, ya Allah berikan ujian kepada hidup di dunia agar habis, gak usah ya. Nanti yang jangan kemudian minta, ya Allah uji aku di dunia saja. Bisa jadi belum sanggup kita. Biarkan saja kalau itu ujian itu ada, selama keimanan kita tetap ada. Yakinlah bahwa tidak ada satu ujian yang dialami oleh seseorang sampai kemudian duri menusuk diri kita kecuali Allah akan mengampuni dosa seorang yang beriman itu. Nah, kembali kita sampaikan ya. Maka ini menunjukkan azab ya. Secara zahir kemudian meskipun mereka secara zahir tidak dikuburkan, kan Firaun tidak dikuburkan, bahkan dimumikan, bahkan mayat Firaun sendiri diselamatkan dan tidak dimasukkan ke dalam liang lahat, tetapi mereka sekarang disiksa di alam kubur. Oleh karena itu alam kubur disebut juga dengan alam barzakh. Alam barzakh adalah perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Meskipun seorang tidak dikuburkan, ini untuk menafikan pendapat orang nggak dikuburkan nggak mungkin nggak diazab. Jadi meskipun seseorang tidak dikubur secara zahir, tetapi dia tetap akan masuk ke alam barzakh. Meskipun dia dimakan oleh ikan hiu, mayatnya dicincang-cincang, dicabik-cabik, atau mayatnya kemudian dibakar, ya, dimakan oleh hewan semisal singa dan lain sebagainya, ya, lalu kemudian tidak dimasukkan ke dalam kubur, tetap saja ruhnya masuk ke alam barzakh. Nah, di antara jasad Firaun yang selamat dan bala tentara yang mati tenggelam dalam lautan tidak ada kubur, tetapi kata Allah mereka sekarang tetap disiksa. Itulah azab Allah Subhanahu wa taala pertama yang mereka rasakan. Dan azab terakhir nanti yaitu pada hari kiamat, di mana Firaun dan para pengikut-pengikutnya akan mendapatkan azab yang jauh lebih pedih. Ini pandangan yang pertama. Pendapat yang kedua terkait dengan azab yang Allah berikan kepada Firaun dan seluruh pasukan-pasukannya adalah sebagai pendapat sahabat mengatakan bahwa siksaan yang pertama adalah perkataan Firaun kepada penduduk kota Mesir, di mana dia pernah mengatakan, wahai penduduk Mesir, aku tidak mengetahui ada Tuhan kalian selain aku. Wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak pernah tahu atau aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Ini dikatakan oleh para ulama bagian dari azab. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengakui Tuhan, itu bagian dari azab. Bisa dipahami Pak ya? Jadi orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengetahui Allah, itu juga bagian dari azab, kata para ulama. Karena orang yang mengenal Allah itu adalah nikmat. Orang yang mengetahui keesaan Tuhannya itu nikmat, nikmat iman. Dan orang yang tidak memiliki iman itu adalah bagian dari azab, azab keyakinan. Adapun siksaan terakhir yang kedua adalah sebagaimana Fir'aun berkatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dan jarak antara perkataan pertama dan perkataan kedua itu 40 tahun. Ini menurut para ulama, termasuk yang dikutip oleh Imam At-Tabari dalam tafsir Tabarinya. Ya. Jarak antara kata ayyuhal mala inni alimtu min ilahi ghairi dengan kalimat ana rabbukumul. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, di mana beliau melanjutkan keterangan ayat yang kita bacakan di atas. Beliau mengatakan
amhalahu fil ula summa akhadahu fil akhirah fa'adzabahu bi kalimataihi. Allah membiarkan Fir'aun pada perkataan yang pertama, lalu Allah menghukumnya tatkala mengucapkan perkataan yang kedua. Jadi ketika dia mengatakan perkataan pertama itu, kata Ibnu Abbas, masih ada kesempatan Allah untuk memberikan taubat kepadanya. Jadi ketika dia mengatakan aku tidak mengetahui ada Tuhan selain aku, itu sebenarnya kan perkataan luar biasa, Pak. Tapi masih ada kesempatan satu lagi yang kemudian ditangguhkan oleh Allah untuk Fir'aun. Maka ketika sudah berkata faqala ana rabbukumul a'la, Allah sudah tidak lagi mentolerir apa yang kemudian diucapkan itu. Maka lihat, ini menunjukkan bahwa Allah membiarkan Fir'aun berbuat zalim, akan tetapi Allah tidak lalai dengan perbuatan tersebut. Nah, jadi ingat Pak, kezaliman itu mesti ada dan tidak akan pernah ditutup kesempatan berbuat zalim itu oleh Allah. Jadi kalau sekarang itu kita melihat banyak kezaliman-kezaliman itulah, ya itu bagian dari kekuasaan Allah. Kalau kita kan berharapnya baik semua. Bagaimana caranya orang-orang yang di Bani Israel itu mati semuanya, sehingga Palestina itu bisa tenang hidupnya, kan pengennya kita mah begitu. Cuman kadang-kadang kita tidak mengungkap rahasia-rahasia di balik kekuasaan Allah itu. Kalau kita mah pengennya mah korupsi-korupsi mati mendadak gitu kan, sehingga negara itu menjadi tentram. Kita mau berharap punya pemimpinnya yang adil, pemimpinnya yang soleh, pengennya kita mah begitu. Tetapi kan takdir Allah yang berkata. Tapi semua dibalik apapun ketetapan Allah itu mesti ada hikmahnya. Maka Allah kemudian mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat zalim itu jangan dianggap Allah lalai terhadapnya. Andai kata orang itu bisa selamat di dunia, maka dia tidak akan pernah bisa berlari dari ketetapan Allah di akhirat nanti. Begitu juga dengan kebaikan. Maka dulu pernah kita sampaikan, ya, ketika dalam surah Yauma tublas sarair, ketika Allah akan membukakan setiap rahasia-rahasia itu, maka kita nggak usah khawatir terhadap amal yang kita lakukan. Di satu sisi juga jangan kemudian merasa aman dengan kezaliman yang kita lakukan. Kan rahasia semua akan dibuka. Ada rahasia amal saleh, ada juga rahasia amal keburukan. Apakah dua-duanya nanti akan dihisap oleh Allah? Iya. Andai kata kita hidup di dunia, kebaikan kita kemudian tidak dieluk-elukan oleh orang, tidak disanjung, tidak diakui keberadaannya, maka nggak perlu khawatir. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum. Cukup Allah yang melihat amalnya. Ini memotivasi orang-orang untuk ikhlas. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan yang tidak dilihat oleh orang lain, kira-kira berada nggak dalam catatan Allah? Tetap ada, tetap tertulis, Pak. Nggak mesti diumumkan si fulan, enggak. Maka nggak perlu khawatir ketika kita melakukan kebaikan lalu orang lain tidak mengetahuinya, kita tidak dilulukan, tidak disanjung, tidak dihormati, tidak dimuliakan, tidak diberikan tempat khusus, nggak jadi masalah. Tapi di satu sisi jangan merasa tenang juga kezaliman yang kita lakukan, nggak ada yang lihat, nggak ada yang nuntut. Semua orang masih menghormati kita, semua orang masih memuliakan kita, setiap orang masih mengeluh-elukan kita, padahal kita adalah orang yang busuk, yang kita nggak sadari kebusukan kita atau nggak mau sadar dengan kebusukan kita. Maka nanti akan dibuka oleh Allah. Para pelaku-pelaku dosa, pelaku-pelaku maksiat itu jangan merasa aman dari azab Allah. Semuanya Allah bakal buka. Nah, ini yang kemudian disebutkan innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu ahad. Sesungguhnya Allah membiarkan orang-orang zalim hingga tatkala Allah menyiksanya, maka ia tidak akan lolos dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pendapat yang ketiga, masyaallah. Siksaan yang pertama yaitu akibat pendustaannya kepada Musa, dan siksaan kedua adalah akibat perkataannya aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Hal ini sebagaimana zahir ayat yang disebutkan. Tetapi Fir'aun mendustakan. Ini semua memberi faedah kepada kita semua bahwa azab di akhirat bukan hanya berkaitan dengan amaliyah saja,
Bukan hanya karena merampok, berzina, mencuri, seorang itu kemudian diazab. Akan tetapi sesaat dalam masalah keyakinan dan perkataan pun juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan wa ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kalimat lafaz yang dikeluarkan oleh seseorang kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Jadi yang akan dihisap oleh Allah itu kelak bukan hanya amaliyahnya saja, Pak, tapi juga perkataan kita. Kalau niat tetap dihisap apa tidak? Tetap dihisap. Tapi hisapnya adalah kebaikannya, bukan keburukannya. Jadi kalau ada orang inilah, maka kita Allah muliakan. Kalau kita berniat baik, memiliki azam, maka niat baik itu sudah tercatat menjadi satu kebaikan. Jadi nggak ada ruginya kalau kita niat baik. Tapi jangan kudu niat aja. Subuh niat ngaji, tapi kagak ngaji-ngaji. Mesti ada azam, ada kesungguhan. Niat itu sudah dicatat menjadi kebaikan. Ketika seseorang melakukan niatnya, maka Allah perintahkan malaikat catat baginya 10 kali lipat. Ternyata udah niat pagi ini mau ngaji, ternyata ada halangan hingga menyebabkan kita kemudian uzur untuk hadir. Sudah dicatat kebaikannya satu kebaikan karena belum melakukan. Tapi terkait dengan niat keburukan, maka Allah perintahkan untuk faktum, tutup dulu. Tutup. Kalau ada niat buruk, tutup, jangan catat itu menjadi dosa. Kalau baru niat doang. Ya, Pak ya. Tapi kalau seandainya dia akhirnya niat itu ia abaikan, ia tidak lakukan niat buruk itu, Allah catat satu kebaikan. Tuh, enak banget kan? Coba dibalik. Maka berapa banyak dosa yang kita miliki kalau dicatat sebagaimana catatan niat itu. Nah, ini berat bagi para sahabat-sahabat Nabi saat itu yang kemudian ketika diturunkan ayat terkait dengan lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Berat ya Allah, jangan sampai hati kami dihisab, karena urusan hati itu urusan yang berat. Maka Allah berikan keistimewaan, niat baik akan dicatat kebaikan, niat buruk belum dicatat keburukan sebelum kita melakukan tindakannya. Tapi berhati-hati dengan ucapan, dengan kalimat. Maka kalimat itu juga akan menjadi bagian dari hal yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir yang perlu kami sampaikan, demikian juga menunjukkan bahwa Allah mengazab maka dengan detail. Ya, detail, bukan hanya perkataan tapi juga perbuatan. Nah, apa yang kemudian dialami oleh Fir'aun, ya, dan antek-anteknya dari azab-azab Allah akibat keburukan yang dilakukannya itu tentu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semua. Apa di antara hikmah-hikmah yang bisa dipahami dari semua kisah-kisah itu? Intinya bahwa semua kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu akan memiliki makna penting bagi kehidupan kita jika kita betul-betul mau memahaminya secara mendalam. Jadi bedanya antara kisah Al-Quran dengan kisah-kisah yang ada di luar Al-Quran atau yang dongeng-dongeng itu, jelas kalau Al-Quran itu memiliki misi visi. Itulah yang disebut dengan mau'idhah wal ibrah, nasihat, peringatan, dan hikmah. Nah, apa yang kemudian hikmah yang kita peroleh dari kisah tersebut, dan siapa yang bisa mendapatkan hikmah dari kisah-kisah itu? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat berikutnya di dalam surah An-Nazi'at. Mudah-mudahan pada pertemuan besok kita bisa sambung kajian ini dan bisa menguak di antara hikmah-hikmah yang dapat kita petik dari kisah-kisah tersebut. Jazakumullah sanal jaza. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, sederhana tapi mudah-mudahan menjadi penambah motivasi semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lebih baik lagi.
Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.